yaitu sebanyak 7 tersangka. Dan memang di dalam kasus Dodostas ini atau pencurian di areal Bandara Soekarno-Hatta atau bandara ini memang menurut hasil penyelidikan dan penelitian kami dan beberapa kasus yang sudah terjadi, ini ada 4 hal yang spesifik. Dan tentunya modus operandi juga yang spesifik, yaitu kasus pencurian di kompartemen ya, atau di badan pesawat, di mana pada saat memasukkan barang, kemudian kasus di layout atau di konveyor pada saat barang itu mungkin datang atau akan dikirimkan atau di konveyor. Kemudian yang ketiga itu kasus pencurian kargo di kargo ya, tempat pengiriman barang. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kasus pencurian di kabin pesawat. Nah, ini adalah spesifikasi pencurian yang kita sudah tangani. Dan kali ini adalah kasus pencurian di barang-barang di kargo yang terjadi bulan April 2 minggu yang lalu. Dan kita berhasil melakukan penyelidikan dan pengungkapan, dan sekarang masih dalam proses sidik. Dan ini memang dilaporkan oleh salah satu perusahaan jasa pengiriman barang. Mereka laporkan, kemudian kita lakukan langkah-langkah tindakan kepolisian dan lidik dan terus berlanjut ke sidik, dan kita berhasil mengungkap dan menangkap 2 pelaku. Modus operandi mereka ini tentunya sama, tetap jelas merusak ya, di dalam hasil pemeriksaan dan penyelidikan. Dan yang paling menjadi juga perhatian kita bersama bahwa pelaku ini adalah petugas atau karyawan yang bekerja di dalam, yaitu sebagai operator kendaraan. Kendaraan traktor ini kendaraan yang mengangkut barang sampai ke pesawat. Dan dia membuka jahitan pembungkus tentunya, dan ini barang bukti dan berhasil kita sita. Ini ada 2 HP ya. Walaupun memang HP ada 3 sebenarnya, tapi 2 itu masih dalam pencarian karena itu dia sudah dijual di wilayah, satu di wilayah Jakarta Selatan dan satu di Jogja, di Jambi. Kemudian kita sudah dapat 1, dan pelaku yang sudah kita tangkap dan kita tahan ini berinisial AJ dan berinisial E. Kemudian berusia kurang lebih 30 tahun, 31 dan 32. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kasus ini terungkap, mungkin dari pengakuan sementara Pak Kapolres dia sudah merencanakan apa atau mungkin malah sebelumnya sudah pernah melakukan tapi belum ketahuan. Nah, ini dari hasil proses sidik dan pemeriksaan ini sudah pernah dia lakukan 2 kali. Ini menurut pengakuan. Tapi kita juga akan melakukan penyelidikan lebih intensif. Kemungkinan bisa saja ini adalah analisa kasus. Jadi suatu kasus itu kan tentunya harus kita analisa dalam rangkaian anatomi kasus. Jadi menurut hasil pemeriksaan ini 2 kali. Yang diincar apa aja Pak Kapolres? Ya tentunya barang-barang berharga. Makanya dalam kesempatan yang baik ini kita sampaikan kepada rekan-rekan, mungkin teman-teman atau masyarakat yang mengirimkan barang itu betul-betul harus ekstra ketat, dan juga dalam mengirimkan barang-barang yang berharga alangkah baiknya kalau menggunakan atau ngantar sendiri. Kalaupun memang terpaksa, ini pengawasan harus ekstra ketat dalam bungkusnya juga, karena memang sangat menarik dan ini sangat mungkin menjadikan daya tarik tersendiri bagi pelaku ketika mungkin bungkusnya itu artinya dapat dilihat atau bisa diterawang. Dan rata-rata dalam pengungkapan ini mereka yang pertama terawang. Dan dalam hal pembungkusan juga ada yang tidak rapi, mungkin ada yang keluar sedikit, itu juga akan menjadi salah satu pemicu untuk pelaku itu melakukan aksinya.
Kalau menurut pengakuan sementara tersangka, ada nggak rekan kerja dia juga melakukan hal serupa gitu? Artinya dia tidak bekerja sendiri gitu, tapi ada. Nah ini masih dalam proses penyelidikannya, pengembangan. Jadi bisa saja kemungkinan ke sana ada, karena dalam rangkaian kasus kemarin juga kami mengungkap dari awal itu 2 pelaku, kemudian sampai berkembang menjadi 7 pelaku. Nah bisa saja kasus ini mungkin sama, tetapi ini tergantung dari hasil pengembangan yang sedang kita laksanakan ini. Saya rasa cukup ya? Ya, cukup ya, Dok. Oke. Ini. Ya. Bang, BB yang itu Bang. Pak Kasat pegang juga itu Pak. Ini masih baru nih. Ya. Oke. Bang itu beda Bang, itu beda. Biar aja, nggak apa-apa.